Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan khusus membahas mengenai salah satu konsep yang ada di pemodelan matematika, yaitu Density Independent Population Models ya. Jadi ini adalah model populasi yang tidak bergantung pada kerapatan. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke konsepnya, ada beberapa pertanyaan yang biasanya melatar belakangi para ilmuwan, mau itu dari biologi atau dari matematika gitu ya, untuk mengkonstruksi model ya. Jadi pertanyaan ini biasanya yang pertama adalah berapa banyak orang atau binatang di populasi itu. Kemudian kalau misalkan di kemudian hari atau untuk jangka waktu yang lama jumlahnya akan menjadi berapa ya. Kemudian seberapa cepat sih pertumbuhan atau penurunannya gitu. Nah, kalau misalkan menurun itu disebabkan oleh apa ya? Apakah karena rendahnya laju kelahiran atau meningkatnya laju kematian. Nah, itu ya. Nah, kemudian bisa nggak kita intervensi gitu ya sebagai manusia untuk memanage atau melestarikan populasi hewan ya. Jadi ada campur tangan manusia. Nah, itu juga ya, perlu kita prediksi bisa nggak gitu ya, atau efektif atau enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau misalkan ada bencana alam, bagaimana pengaruhnya terhadap populasi ya. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang biasanya melatar belakangi seseorang untuk mengkonstruksi model ya, untuk melihat jawaban dari pertanyaan ini. Nah, sekarang konsep density independent ini adalah sangat cocok untuk diaplikasikan ke populasi baik itu hewan ataupun manusia. Ya. Nah, ini adalah tidak bergantung pada kepadatan. Ya. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau misalkan di suatu daerah gitu ya, ada populasi, kemudian laju pertumbuhannya itu adalah 10% ya per tahun. Nah, 10% per tahun ini kita tidak mempertimbangkan jumlah populasi yang ada ya. Jadi mau sedikit, mau banyak, mau 550 juta, itu nggak peduli. Pokoknya per tahun dia meningkat 10% dari populasi yang ada ya. Nah, bisa juga kalau tidak berupa persentase ya, bisa juga berupa jumlah. Misalkan setiap tahun populasi di suatu daerah berkurang 20 orang. Nah, itu juga sama, tidak peduli apakah populasinya banyak atau sedikit. Ya. Nah, density independent ini atau konsep yang tidak bergantung pada kepadatan ini biasanya masih bisa digunakan atau masih efektif gitu ya untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau misalkan untuk jangka waktu yang panjang ini sudah tidak realistis lagi ya. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan itu menawarkan model pertumbuhan eksponensial. Nah, ini adalah yang disebut sebagai model Malthus ya, karena orang yang pertama menemukan adalah Malthus. Ya. Nah, di sini pertumbuhan atau penurunan populasinya bersifat konstan atau yang tadi density independent ya. Jadi setiap tahun konstan aja 10% gitu naiknya atau konstan 10% turunnya ya gitu. Nah, lalu jumlah populasi ini seiring berjalannya waktu akan meningkat mengikuti fungsi eksponen. Ya, nah biasanya anak matematika harusnya udah kebayang bagaimana sih fungsi eksponen ini. Dia kan terus melaju dan kita nggak tahu ujungnya di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bisa gambarkan, ini kalau misalkan ini terhadap waktu, kemudian ini populasinya saya notasikan dengan P. Ini kalau misalkan fungsi eksponen dia terus saja melaju seiring berjalan itu, nggak tahu sampai kapan. Ya, padahal ya di dunia ini atau di suatu daerah itu pasti ada hal-hal yang membatasi pertumbuhan populasi. Ya, misalkan makanan atau ruang jelajah. Ruang jelajah tuh, jadi kita kalau ruang jelajahnya sempit nggak bisa mobile gitu ya. Atau udara, semakin banyak orang kita pasti semakin merasa sesak gitu ya, karena udaranya tetap segitu-gitu aja tapi orangnya banyak ya. Maka pertumbuhan eksponensial ini, model ini dinilai tidak realistis ya. Nah,
tapi bisa kita nyatakan ya untuk beberapa model berikut. Ya, tapi ini hanya jangka waktu yang pendek saja. Ya, misalkan kita ingin memodelkan atau mengkonstruksi model pertumbuhan beruang grizzly di Amerika. Ya, ini datanya sudah lama memang ya. Jadi tahun 1993 ini terdapat 197 ekor beruang dengan laju pertumbuhannya 1% per tahun. Ya, nah ini kalau misalkan mau lihat boleh referensinya ini ya. Nah, kemudian yang mau kita prediksi adalah populasi beruang di tahun 2002 berapa? Gitu ya, berarti berapa tahun yang akan datang nih? 9 ya. 9 tahun yang akan datang. Ya, berapa nih? Nah, maka yang paling gampang adalah kita nyatakan dulu ya modelnya ke dalam bentuk diagram. Ya, jadi misalkan ini punya populasi apa saja ya, kita nyatakan sebagai P, gitu notasikan P. Kemudian tadi laju pertumbuhannya 1%, berarti kan 1% dari P, tapi P yang mana dulu? Nah, kalau misalkan T ini menyatakan T1-nya adalah waktu yang sekarang gitu ya, maka ini berarti dari populasi yang sudah ada ya, makanya P dari yang sebelumnya, waktu yang sebelumnya. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan kita mau nyari P2, berarti kan harus dihitung dulu kan populasi yang udah adanya, misalkan P1 baru ditambah 1% gitu ya, dikali yang P1 dari populasi yang ada. Jadi penjumlahannya berapa nih? Yang ini yang penjumlahannya. Ya, gitu. Nah, kemudian kita buat juga notasi untuk yang lain. Ya, misalkan T-nya kita tetapkan untuk waktu gitu ya, kemudian tadi P-nya populasi, PT ini ya. Jadi untuk waktu ke T gitu ya, setelah misalkan yang kita mau hitung T berapa ya. Dan P0 adalah nilai awal yang tadi ya 197 ya. Dan R kita nyatakan sebagai yang tadi laju pertumbuhan si beruangnya ya, boleh dalam persentase atau boleh dalam desimal, itu silahkan. Nah, maka seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan diformulasikan ke dalam matematis, ini bentuknya jadi seperti ini. Ya, yang ini R-nya. Ini adalah R. Aduh, ini adalah R. Ya. Nah, kemudian ini DDS, Discrete Dynamical System, karena ini sistemnya sistem discrete gitu ya. Jadi kita mau satu-satu dulu nih. Kalau misalkan mau tahu yang populasi di 2002, berarti kan kita harus tahu dulu ya populasi mulai dari tadi 93, 94, 95, 96 sampai akhirnya di 2002. Ya, berarti rekursif ya, harus tahu dulu yang sebelumnya. Nah, berarti untuk misalkan di 94, berarti di P1 ya. Karena tadi P0-nya adalah yang nilai awal di 197. Ya, kemudian dikali nih. Ya, jadi pertumbuhannya setahun nambah 1 ya, kalau mau dibulatkan ke atas 1-2 ekor lah. Ya, si beruangnya. Nah, jadi sekitar gini ya. Jadi ya nambah 2 ekor per tahun. Ya, sedikit sekali ya, dalam 1 tahun hanya nambah 2 ekor. Ya, nah kemudian untuk P2 ini berarti dari yang P1 ini kan, P1-nya harus udah kita punya gitu ya. Diambilnya yang mana? Ya ini saja. Ya, kenapa? Karena kalau ini kan udah hasil pembulatan. Kalau kita dibulatkan terus-menerus, itu nantinya pasti jadi lebih besar. Jadi, untuk menghitung yang P2, kita pakai yang aslinya ya, yang sebelum kita bulatkan. Ya. Nah, maka di tahun 95 atau 2 tahun setelah nilai awal, ini nilainya 201. Nah, ini rangkumannya dari tahun tadi 95 melanjutkan sampai tahun 2002. Ternyata wah, sedikit ya naiknya. Oke ya. Nah, ini perhitungannya sama. Nah,
Lalu ini ada contoh yang kedua, ini model pertumbuhan California Condor. Jadi California Condor ini adalah sejenis burung elang, tapi dia khas California ya. Itu nama burungnya California Condor ya. Nah, ini yang mau kita cari adalah populasi di tahun ini sampai ini ya. Nah, misalkan nih T-nya kita punya tahun yang ini ya, kemudian punya P, punya PT, P0 dan R ya. Tapi, nah hati-hati di sini adalah decline atau kita sebut sebagai penurunan. Jadi lajunya bukan laju pertumbuhan lagi ya, tapi laju penurunan. Oke. Nah, maka kalau tadi laju pertumbuhan itu tandanya plus, kalau laju penurunan ini tandanya minus. Karena seiring berjalannya waktu, ini jumlahnya pasti berkurang. Ya, jadi bedanya di situ saja. Ya, boleh nanti kalian simulasikan gitu ya. Nah, di sini saya akan punya formula yang lebih umum ya. Kenapa? Karena kalau tadi kan fungsi rekursif ya kita harus tahu dulu fungsi yang sebelumnya. Itu kalau misalkan tadi 9 tahun, bagaimana kalau 100 tahun? Ya, apakah kita harus mengurutkan dari tahun pertama sampai tahun ke 99 gitu ya untuk tahu nanti 100 tahun yang akan datang seperti apa populasinya. Ya, nah tidak seperti itu juga, tapi di sini, nah inilah gunanya formula matematika. Ya, dengan formula matematika tadi kita sudah punya model ini ya. Dan ternyata ini adalah bisa kita nyatakan nih, kita sisipkan, oh ternyata ini 1 kali ini. Sehingga kita bisa jadikan ini faktor, punya faktor 1 plus R. Ya, nah sedangkan misalkan kalau kita substitusi T-nya 1, maka ini kita punya ini. Ya, nah kalau misalkan nih T-nya 2, ya udah berarti P2 ya sama dengan 1 plus R, berarti dari P1 kan ngambilnya, sedangkan P1 ini kita sudah punya ini, jadi yang ini langsung kita masuk substitusi ke sini. Ya, nah ini ada perkalian dari faktor yang tadi yang 1 plus R itu, ya perkalian, ya udah berarti pangkat 2 kan dari P0. Ya, ini 2 tahun, ya. Kemudian kalau 3 tahun yang akan datang, populasinya segimana? Ya udah, tadi berarti kan ngambilnya dari P2. P2-nya kita ambil dari yang ini. Ini kita substitusikan ke sini kan. Atau boleh juga ngambil dari yang ini. Ya, kita juga substitusikan ke sini. Nah, maka nanti akan punya 1 plus R pangkat 3. Ya, gitu. Dan seterusnya itu polanya berlanjut sampai kita bisa menemukan pola umum PT untuk T yang akan datang. T berapa? Bebas. Ya. Nah, artinya si T di sini dia sama dengan pangkat di sini. Oke ya. Nah, jadi kita bisa nih ngitung pakai rumus itu. Ya. Nah, tadi R-nya 1%. P0-nya 197 ya. Kalau mau cari yang tahun 2002 berarti tadi kan 9 tahun yang akan datang ya. Nah, berarti pangkat 9 di sininya. Ya, hati-hati di sini jadi bukan tahunnya ya, bukan tahunnya misalkan P2002 bukan. Tapi tadi dari pengamatan awal sampai yang mau kita prediksi itu berapa tahun jaraknya. Ya. Nah, berapa tahun yang akan datang yang akan kita prediksi. Ya. Nah, ini jadikan T, ini T ya udah dengan mudahnya boleh dengan kalkulator ya. Kalau misalkan tidak bisa dihitung secara manual, gunakan kalkulator. Nah, ini diperoleh 215. Sama ya dengan yang manual tadi ya, yang kita rekursif dari P0, P1, P2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada latihan, nanti tolong dikerjakan ya untuk melatih pemahaman kalian tentang model density independent ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Nanti kita akan bertemu lagi di video yang lain ya.
lanjutan dari model ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.